Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ikhlasul Amal, NIM 230705-105. Saya dari mata kuliah Struktur Data dengan dosen pengampu Pak Rida Ilahi. Kali ini saya akan menjelaskan tentang struktur data. Apa itu struktur data? Struktur data adalah cara mengorganisir dan menyimpan data agar bisa diakses dan dimodifikasi dengan efisien. Struktur data menentukan bagaimana data diatur di memori dan mempengaruhi kecepatan akses, pengaruhan memori, dan kompleksitas algoritma. Fungsi struktur data. Fungsinya yang pertama adalah membantu dalam pengelolaan data yang lebih baik, meningkatkan efisiensi dalam pencarian, penyortiran, dan operasi lainnya. Penggunaan struktur data yang tepat dapat mengoptimalkan kinerja program. Klasifikasi struktur data. Struktur data di sini ada 4. Yang pertama itu adalah struktur data linear. Struktur data linear adalah elemen disusun secara berurutan. Satu elemen diikuti oleh elemen lainnya. Yang kedua ada struktur data non-linear, yaitu elemen-elemen diatur secara hierarkis atau berbentuk graf. Yang ketiga ada struktur berbasis has, elemen diorganisir berdasarkan fungsi has. Yang keempat adalah struktur data khusus, digunakan untuk kasus tertentu seperti heap dan tree. Nah, selanjutnya kita masuk ke bagian array. Nah, pengertian array adalah kumpulan elemen dengan tipe data yang sama. Elemen disusun secara berurutan dan dapat diakses menggunakan indeks. Contoh array di Python yaitu R sama dengan kurung kurawal 10, 20, 30, 40. Indeks dalam array dimulai dari 0. Karakteristik array. Tipe datanya yaitu sama, ataupun semua elemen dalam array memiliki tipe data yang sama. Indeksnya berbasis 0. Elemen pertama berada di indeks 0, elemen kedua berada di indeks 1 dan seterusnya. Aksesnya cepat. Waktu akses ke elemen adalah 0. Adalah 1. Sangat cepat karena elemen disimpan secara berdekatan di memori. Ukurannya tetap. Dalam beberapa bahasa, ukuran array tetap setelah dideklarasikan. Di Python, list dapat berubah ukuran. Nah, cara kerja array adalah yang pertama, elemen disimpan dalam lokasi memori yang berdekatan. Kemudian, lokasi elemen dihitung menggunakan indeks dan base address. Yang ketiga, akses elemen dilakukan dengan menghitung lokasi elemen berdasarkan indeks. Operasi dasar array yaitu membuat array. Contoh array adalah R sama dengan kurung kurawal 1, 2, 3, 4 kurung kurawal. Akses elemen, contoh R2 menghasilkan 3. Mengubah elemen, contoh R1 sama dengan 10, hasilnya 1, 10, 3, 4. Menambah elemen, yaitu Python, contoh R-Apple ataupun 5, menghasilkan 1, 10, 3, 4, 5. Menghapus elemen, contoh R-Remove 10, menghasilkan 1, 3, 4, dan 5. Keuntungan array, aksesnya cepat. Elemen dapat diakses secara langsung dengan indeks. Waktu akses 0 sama dengan 1. Penyimpanan efisien, menggunakan memori yang berdekatan, tidak membutuhkan struktur tambahan. Yang ketiga, sederhana, yaitu mudah dipahami dan digunakan. Kekurangan array, ukurannya tetap. Dalam banyak bahasa, ukuran array tidak bisa diubah setelah dideklarasikan. Penambahan dan penghapusan lambat. Operasi menambah dan menghapus elemen membutuhkan waktu 0. Tipe data yang sama, hanya bisa menyimpan elemen dengan tipe yang sama. Jenis-jenis array. Array satu dimensi, yaitu elemennya disusun secara linear. Contoh, R sama dengan 10, 20, 30, 40.
Array dua dimensi, elemen disusun dalam baris dan kolom. Contoh, R kurung kurawal 1, 2 dan kurung kurawal 3, 4. Array multifungsi, lebih dari dua dimensi, misalnya 3D. Contoh R, kurung kurawalnya 3, 1, 2, kemudian kurung kurawal lagi 3, 4, kurung kurawalnya 2, 5, 6, dan 7, 8. Contoh penggunaan array. Penyimpanan data digunakan untuk menyimpan kumpulan data yang serupa, yaitu nilai, nama, produk, ataupun harga. Algoritma digunakan dalam algoritma pencarian, linear search, binary search, dan penyortiran. Contohnya bubble sort dan quicksort. Yang ketiga adalah representasi matematika. Digunakan untuk menyimpan dan memanipulasi matriks dalam operasi matematika. Sekian penjelasan saya tentang struktur data maupun array. Kemudian kita akan melakukan contoh array. Nah, kemudian kita akan mengetes itu contoh.
tes lagi yang array kosong. Kemudian kita pakai yang nampi, jangan lupa di nampi.
adalah beberapa contoh yang sudah saya tes ya. Begini cukup sekian yang bisa saya sampaikan. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.